Kalau yang susah agak rumit ya, dia paling dari yang jenis varigata-varigatan gitu. Seperti ini dia soalnya agak apa ya, gemes deh, agak gemes ngerawatnya, tapi seru. Berarti anak kecil agak rewel-rewel dikit. Iya bener, kayak gitu tuh jadinya. Kadang gimana ya, kita sayang nggak mau, tapi juga bukan berarti nggak disayang ya, tapi nggak senang dimanja juga, agak gitu dah. Halo teman cakap, balik lagi di Cakap Kebun Kecil YouTube. Nah hari ini saya Amara udah bareng sama Mang Ahli lagi, selaku owner dari Cakap Kebun Kecil, mau tanya-tanya seputar tanaman hias ya. Nah tapi sebelumnya kita tanya dulu nih, gimana Bang kabarnya hari ini? Baik. Baik kan? Baik, alhamdulillah. Terus sejauh ini ada kesulitan nggak selama seminggu ini atau alhamdulillah lagi rame aja nih Bang? Kalau sekarang sih kan ini pasca lebaran ya, jadinya ya saya damai juga dalam berniaga ya, masakan sama gitu ya, belajar. Ya, nah, tapi semoga Cakap Kecil terus dan banyak yang berkunjung ya. Anyways, jadi hari ini mau bahas tentang salah satu tanaman favoritnya Bang Amin ya. Apa tuh Bang kira-kira yang ada di sini nih? Yang favorit itu ini dari jenis Monstera. Oke, Ya, Monstera. jadi jadi kenapa jadi favorit selain mewakili tropical gitu, tropis, dia juga yang apa ya, favorit sih emang dari dulu itu dia longles lah, Oke. bisa longles, ditambah juga perawatannya tuh neko-neko, jadi dia yang Monstera ini. Jadi emang ada berapa jenis sih Bang Monstera itu sendiri, dan Cakap Kebun Kecil itu ada berapa jenis Bang? Kalau yang ada di Cakun nggak banyak, tapi ada masuk. Jadi yang jenis Porsidiana, Oh, iya. jadi emang ada beberapa jenis dari bukan jenis Porsidiana, jenis Deliciosa, tapi varietas Porsidiana. Dan dari yang Monstera Deliciosa ada juga, dan Sony. Terus juga ada yang Deliciosa Porsidiana yang variegata ya. Oke, nah dari tiga yang ada di sini Hmm. yang paling perawatan itu dari yang paling susah sama yang paling gampang. Walaupun tadi kan Bang Andi bilangnya relatif mudah gitu. Oh ya, Itu yang mana tuh urutan Bang? kalau yang mudah sih yang hijauan ya, yang hijauan tetap dia sangat-sangat friendly, enak. Kita enaknya yang jenis hijauan itu juga bisa low light, dalam artian dia bisa di indoor, tapi juga tetap yang di indoor baiknya nantinya dalam seminggu tuh kena matahari. Tapi kalau dalam indoornya masuk matahari itu enak, jadi kita nggak perlu repot. Kalau yang susah agak rumit ya, dia paling dari yang jenis varigata-varigatan gitu ya. Seperti ini dia soalnya agak apa ya, gemes deh, agak gemes ngerawatnya, tapi seru. Berarti anak kecil agak rewel-rewel dikit. Iya bener, kayak gitu tuh jadinya. Kadang gimana ya, kita sayang nggak mau, tapi juga bukan berarti nggak disayang ya, tapi nggak senang dimanja juga, agak gitu dah, seru dah jawabannya, gemes ya. Oke, berarti ini kalau Monstera yang begini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang mungkin punya ventilasi cahayanya tuh bagus gitu di rumahnya, dan pengen Bagus, punya iya. tanaman hias, berarti bisa nih. Bisa, rekomen banget, Komen banget. biar ada adem-ademnya juga. Oke tuh, jangan lupa beli di Cakap Kebun Kecil. Oke, nah kalau dari perawatan kan tadi udah ya, pupuk nih, jadi pupuk. Pupuk ada media tanam juga, baiknya yang nggak terlalu padat. Untuk media tanam, untuk kayak Monstera nggak terlalu padat, dan juga nah sekarang juga kan udah ada yang kita juga dipermudah lagi nih untuk kimia, pakai pupuk slow release, itu juga enak, jadinya nggak apa ya, dipermudah lah gitu ya kalau untuk yang pupuk slow release kan. Dari efektivitas dan efisiensinya itu tuh bedanya tuh apa secara signifikan gitu Bang? Mungkin kan orang nggak banyak yang tahu nih. Nah itu bedanya apa? Paling kalau yang pupuk kan, jadi kan pupuk itu pupuk kimia ada yang pupuk NPK juga ya, NPK Mutiara, jadi itu harus konsisten, harus rutin. Berapa kali? Baiknya di 2 minggu sekali atau sebulan sekali penggunaannya. Tapi untuk yang pupuk slow release, dia enaknya lagi suka tabur aja, karena dia karena itu sesuai namanya slow release, dia perlahan, jadi ntar dia habis sendiri. Oh, Ya.
kan ngomong pupuk di sini juga jual pupuknya kan dong ya? Jual ada Jual. juga. Jadi kalau misalkan dari teman cakep mau ke sini mau beli monstera udah ada potnya, udah ada pupuknya juga. Ada. Gitu. Nah kalau penyiramannya nih monstera baiknya gimana nih? Apakah kan kadang orang suka bilang disiram dong tanamannya terus setiap hari gitu. Nah sebenarnya salah atau benar atau gimana nih kalau monstera? Baik di monstera atau di tanaman yang lain perawatannya sama. Jadi baik sebenarnya jangan terlalu sering siram. Idealnya di 2 sampai 3 hari. Kenapa tuh? Idealnya di 3 hari dan tidak terlalu sering siram. Kan sesuai ini ya. Dia kan juga bukan dia kan juga. Si tanaman itu kan dapat sumber makanan dari akar. Tapi kalau airnya terlalu banyak, efeknya itu akarnya busuk. Itu jadi lebih baik bukan lebih baik kurang siram sih ya, lebih baik jangan terlalu sering siram. Kalau terlalu sering siram akar busuk tanaman mati. Tapi kalau kurang siram dia lemas aja tuh ketika nanti disiram lagi segera. Jadi emang nggak boleh ya berlebih-lebihan. Betul. Mungkin kalau sedikit lupa-lupa nyiram bukit itu masih bisa dipercantik lagi, masih bisa disegerin lagi. Bisa seger lagi, Tapi anaknya itu kalau dia misalkan kelebihan penyiramannya justru malah nggak baik. nggak baik. Ya. Oke. Nah kalau di situ biasanya banyak ya yang datang untuk lihat si monstera ini. Banyak yang seneng, banyak yang seneng, terusnya juga ada yang wah dia juga ceritakan, wah saya udah ada yang monstera ini udah ada nih monstera ini di rumah udah besar, wah jadi itu sharing juga, jadi wah metodenya sama nih senengnya gitu. Ya, oke. Nah kan kalau cakap kebun kecil itu bisa worldwide shipping ya? Bisa. Berarti ini termasuk belum? Termasuk bisa juga. Termasuk yang di jenis monstera, termasuk yang jenis disukain di luar negeri juga. Oke. Nah kalau kayak gitu misalnya kalau kirimnya ke Malaysia ini itu berbentuk bibitnya kah atau bisa langsung tanaman bibit atau gimana? Sebenarnya by request, tapi ada yang maunya bibit, ada yang maunya udah dewasa. Biasanya sih bisa juga yang udah dewasa. Oke. Kalau itu ada apa ya kayak treatment khusus nggak kalau misalkan kita kan kirimnya jarak jauh gitu? Untuk yang kirim keluar. Keluar. Iya sih, untuk prosedurnya agak lebih rumit ya, beda sama pengiriman domestik. Tapi untuk tetap di packing, perilakunya tetap sama, di packing yang baik. Gimana caranya biar yang baik lokasi juga tanaman tetap sehat juga. Nah ngomongin soal bibitnya nih, gitu. Berarti di sini rata-rata orang belinya tuh bibitnya ada langsung gitu atau bukan? Rata-rata Jadi, yang bibit. selera sih cuma kebanyakan yang bibit, baiknya yang bibit, karena ada yang senang juga, ada yang senang nikmati dari kecil, ada yang ya udahlah udah jadi, yang udah jadi aja gitu dia balik ke selera kan kebetulan sih. Oh iya. Iya. Kalau misalkan dari bibit itu tumbuh sampai sebesar ini lah, sebesar yang ini berapa lama sih? Ini kalau umumnya di monstera atau di tanaman daun yang lain ya umumnya itu sedaun sebulan. 1 bulan. Satu daun 1 bulan, tapi kalau ya tapi bisa 2 juga kalau dia udah nyaman banget lah, udah adaptasi banget. Tapi kalau balik ke ukurannya dari bibit segini berapa ya? Berapa lama ya? 6 bulan nih. Ukuran daunnya sih. Ya. Jadi kalau ini sama ya? Sama. Nah ini kalau beda di maksudnya apa yang bikin dia punya perbedaan? Nah ini jadinya kalau yang ini disebutnya sehat. Oh. Ya sebenarnya ini sehat. Ini kan normalnya. Nah kalau yang ini karena varigata, dia varigata itu kan sebenarnya kan tanaman sakit lah, karena disebutnya tanaman sakit atau tanaman stres yang pada akhirnya dia mutasi jadi dia. Tapi berarti kayak kalau kucing tuh on eye gitu, maksudnya kayak Ya sama kayak gitu ya, benar ada pembedanya. bedanya. Atau yang binatang juga mungkin kayak yang albino ya, iya. benar itu. Oke. Oh berarti kalau biasanya kan kalau yang beda itu kan istilahnya kurangannya dia tapi jadi punya nilai Benar. jual ya kan? Jadi ada punya USP-nya kekurangan nih. tapi jadi apa ya? Kelebihan lagi, Iya, kelebihan. uniqueness-nya Iya, dia ya. benar. Nah, berarti kalau begitu harganya beda dong.
beda. Oh, beda. Ini beda, tapi sudah Tipis atau ya lumayan. oh lumayan. Lumayan itu dia. Ada bedanya karena uh, karena perbedaannya itu sih dari agak spesial lagi. Oke, treatmentnya gimana? Treatmentnya agak beda itu dia, ya agak rewel dikit kalau yang varigata. Kan tadi di mention tuh nggak bisa terlalu disayang banget lah istilahnya gitu. Ya, Nah itu misalnya nih kan ada newbie lah yang mau tanam monstera ini gitu kan. Terus mereka belinya yang varigata ini gitu. Ada nggak sih kesalahan umum yang biasanya orang lakuin itu yang beda treatment antara yang biasa sama yang varigata itu? paling dalam hal penyiraman ya, dalam hal penyiraman, oh ya sama utama media tanamnya juga beda sih. Media tanamnya agak beda dikit gitu dia. Beda juga. Untuk yang yang varigata nggak mau terlalu subur, itu dia. Jadinya memang ada perbedaannya juga. Berarti buat pemain cakep yang mau tanam ini nih varigata monstera varigata ini harus ekstra sabar, harus lebih teliti ya orangnya tuh nggak malah niat treatment khusus kayak gitu. Oke teman cakep, nah itu dia tadi dari Bang Adi tentang tanaman monstera kurang lebihnya kayak gitu, dan itu bisa jadi tips buat kalian kalau misalkan kalian berminat nih pengen merawat tanaman monstera, karena bentuk ini pasti udah nggak asing banget kan, karena estetik banget nih buat di rumah dan juga di bangunan-bangunan itu kan ya. Oke, dari aku cukup sekian, dan mungkin selanjutnya akan ada next konten-konten lain tentang fasilitas tanaman. Jadi aku cukup, dari Bang Adi gimana? Oke, sampai bertemu di next video cakap teman kecil selanjutnya. Bye-bye!